seingat saya ada 2 orang ya, Pak Yanuar, Sigit, sama ada 1 perangkatnya Pak Kadif sama Pak Idam. Hendra Kurniawan atau Ferdi Sambo ikut hadir? Ada. Tidak ada? Nggak ada. Jadi artinya dilakukan peragaan ya? Ya. Setelah dilakukan peragaan? Nah, peragaan awal kan hanya untuk menggambarkan peristiwa. Supaya saya bisa menangkap nih, apa sih yang terjadi. Kan gitu. Sudah, setelah itu anggota saya juga udah nangkap, udah ya, udah paham, silakan diperiksa. Silakan diambil keterangannya, silakan diinterogasi. Saya merintahkan Pak Yanuar periksa Richard, Pak Idam meriksa Kuat, Pak Taton meriksa Tiki. Itu udah ruangnya terpisah-pisah lagi. Pemeriksaan itu masih terkait tembak-menembak? Tembak-menembak. Tembak-menembak. Ya. Saat itu ada dari Reskrim Polres Jaksel datang? Nah, dalam proses pemeriksaan itu sekira-kira jam 2 atau setengah 3, jam 2 itu Polres Jaksel datang. Siapa yang datang? Pak Sumual. Yang saya Samual, kenal, Pak Faisal Samual. Terus? Ya, Pak Sumual itu datang untuk koordinasi masalah pemeriksaan para saksi yang lagi kita periksa. Ya kan? Kemudian artinya saat itu Polres Jaksel sudah melakukan penyidikan? saya nggak tahu Pak, Polres Jaksel. Tidak disampaikan kepada saksi? Enggak. Oleh Pak Faisal Samual? Enggak. Jadi keperluan apa mereka datang? Ya itu tadi sudah saya jelaskan. Ya apa? Bahwa dia memeriksa para saksi yang sedang kita periksa. Selanjutnya? Nah selanjutnya, kan saya sudah lapor Pak Hendra itu sebelumnya terkait senjata yang sudah saya amankan. Ya kan? Kemudian saya bawa Pak Sumual menghadap langsung Pak Hendra malam itu. Apa yang dikatakan Pak Saudara Hendra kepada Pak Samuel? Intinya pada waktu itu adalah terkait pasal. Yang saya ingat saya Pak ya. Pasal, kemudian terkait dengan undang-undang darurat. Itu aja. Baik, artinya di hari Jumat itu ya, malam ya. Ya, saksi tahu ada peristiwa penembakan ya? Sabtu dini hari. Penembakan ya di rumah Ferdi Sambo ya? Ya. Iya. Jelasnya penembakannya bagaimana ceritanya? Setelah saya mengambil keterangan Richard awal, keterangan Richard adalah ketika mereka pulang dari Magelang masuk ke carport, ya kan, kemudian Richard itu di lantai 2, Kuat ke lantai 2, Ricky parkir mobil, nggak berapa lama ada terdengar teriakan ibu. Berarti ada cerita dari Magelang ya? Yang saya tangkap itu kan mereka pulang dari Magelang nyampe di TKP. Pulang dari Magelang ya. Selanjutnya? Ya. Setelah itu, ya kan, dengar teriakan Richard turun ke bawah. Ini keterangan Richard. Sampai di batas tangga ini, dia nanya ke almarhum, ada apa bang? Langsung ditembak oleh almarhum. Jadi ada korban di situ ya? Ya. Siapa korbannya? Korbannya almarhum Joshua. Joshua Huta Barat. Baik, itu yang saksi ketahui ya di hari Jumat. Ya, hari Jumat. Di hari itu ada saksi datang ke TKP? Enggak ada Pak. Tidak ada? Ya. Oke, Jumat malam ya? Ya, Jumat malam. Selanjutnya di tanggal 9, apa kegiatan saksi? Nah, tanggal 9 setelah jam 4 pemeriksaan selesai, ya kan, jam-jam setengah 8 itu saya dibangunkan oleh stafnya Pak Hendra. Beritanya untuk menghadap beliau. Jam berapa ini? Jam setengah 8-an lah. Setengah 8 ya. Pagi. Pagi. Ya? Pagi ya, Pagi, baik. Ya kan. Karena pada saat itu kami juga menerima barang bukti baju. Baju korban? Baju korban, baju Joshua yang dibawa oleh Pak Santo waktu itu. Terus setelah di ruangan saudara Hendra, apa yang saksi dapat informasi? Pada waktu itu Pak Hendra cuma bilang, Gus hubungi Acai. Saya telepon Acai, ya kan? Ari Cahya ya? Ari Cahya. Tidak diangkat, ya kan?
Kemudian ya udah kita sarapan dulu. Sempat sarapan di ruangan beliau itu. Gak lama Aceh telepon saya. Ya kan? Kalau saudara Hendra sendiri ada menghubungi Acai? Setahu saya menghubungi, tapi tidak sama juga. Yang lebih nggak dulu nyambung. menghubungi Ari Cahya siapa? Ya, Yang lebih dahulu menghubungi Ari Cahya siapa? Pak Hendra. Pak Hendra, baru saudara. Iya. Nah, terus? Nah, kemudian karena pagi itu